Hoka, bagian dari Deckers Brands kini resmi membuka toko pertamanya di Bali, Sabtu, 16 November 2024 berlokasi di lantai GF Icon Bali Mall. Toko ini menawarkan koleksi sepatu lari dan alas kaki sehari-hari yang dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal. Toko ini merupakan yang pertama di Indonesia dengan konsep desain global baru Artificial Landscape. Desain ini mengusung elemen lanskap buatan yang menyampaikan pesan kebebasan dan eksplorasi dari Hoka. Terinspirasi dari tempat lahirnya di Mont Blanc. Elemen-elemen seperti profil gunung, tempat duduk berbentuk batu, jalur aspal, dan area demo trail menjadi bagian dasar dari desain toko ini. Dirancang untuk menginspirasi pengunjung agar bergerak dan mengeksplorasi alam bersama Hoka. Di toko ini, pengunjung dapat menemukan berbagai koleksi alas kaki Hoka, mulai dari sepatu lari hingga produk untuk aktivitas outdoor dan gaya hidup. Fasilitas seperti pemindai saksis juga disediakan untuk membantu pelanggan menemukan sepatu yang paling pas dan nyaman sesuai kebutuhan mereka. Untuk menyambut pembukaan ini, Hoka akan meluncurkan koleksi Recovery Colorways pada Desember mendatang. Koleksi ini menghadirkan warna-warna alami yang terinspirasi dari keindahan alam Bali. Yang nomor 5 di Indonesia. Ya. Kali ini kota ketiga. Ini kita punya 3 store di Jakarta, 1 store di Surabaya, dan ini store karena kalau sebenarnya lingkungan pertama kalinya kita ada di Bali ya. Jadi selama ini kan kita sudah ada di Planet Sports Bali. Cuman kita melihat tuh beberapa kali kita melakukan activation, kita approaching community di sini, itu tuh excitement dari teman-teman Bali tuh tinggi banget gitu, dan mereka selalu nanyain kayak Hoka tuh kapan sih ada store sendiri di Bali gitu. Nah melihat excitement itu makanya kita decide oke, kita akan punya store kita sendiri di Bali gitu. Ya. Pasarnya emang berarti menjanjikan kalau di Bali? Oh menjanjikan banget sih, dan sebenarnya Bali pun termasuk salah satu market yang jadi apa istilahnya kayak fokus dari tim prinsipal kita juga gitu di Hong Kong. Jadi mereka merasa kayak Bali itu salah satu market yang harus Hoka tuh harus menang lah, harus ada di sini gitu. Kenapa? Kenapa nggak harus menang? Selama ini Hoka atau gimana? Oh bukan, karena itu tadi aku bilang kan, selama ini Hoka belum ada presence-nya, tapi kita melihat antusiasme dari running scene di sini, teman-teman komunitas itu tinggi banget, dan kayak tadi kita bilang juga kayak karena banyak banget demand, banyak banget request dari teman-teman di sini yang pengen tuh Hoka tuh ada gitu di sini. Dan bukan karena kita kalah ya, tapi karena memang kan Hoka globally itu growth brand kan. Jadi sebagai growth brand kita terus mencari cara untuk kita tuh supaya bisa grow terus lah sebagai bisnis, sebagai brand, supaya bisa mengejar brand-brand yang lebih besar juga gitu istilahnya. Positioning Hoka di Indonesia seperti apa? Ya, sebenarnya Hoka sendiri sih kita tuh selalu bilang bahwa kita itu a global premium running and footwear brand gitu. Jadi secara positioning memang kita bermain di positioning yang lebih premium. Mungkin kita sih nggak akan bilang bahwa kompetitor kita lebih buruk atau apa ya. Kita percaya semua tuh bagus gitu. Apalagi dalam hal growing community running bersama-sama gitu. Tapi itu tadi sih positioning kita memang di global premium running and footwear brand gitu. Terus yang paling laris apa ya? Macem-macem sih, tapi kita tuh selalu bilang bahwa produk atau kita bilang franchise unggulan kita atau franchise core kita tuh ada 2 sebenarnya, Clifton dan Bondi gitu. Nah 2 produk ini tuh kayak istilahnya produk yang kalau orang kepikiran Hoka atau dengar nama Hoka itu pasti mereka ngebayangin 2 produk ini. Secara mas, Secara mas sendiri kalau di Bali aku sih nggak bisa bilang secara angka persis ya, tapi kita sih melihat bahwa Hoka tuh salah satu one of the most growing brand di dalam portofolio kita juga di MAP Aktif gitu. Dan bisa dibilang salah satu crown jewel dari yang sekarang ada di bisnis MAP Aktif ya itu Hoka. Kalau di Bali sendiri kontribusi terhadap nasional nomor iya. berapa? Balik lagi aku nggak bisa bilang angka persis ya gitu, tapi selama ini kan kita baru ada di Planet Sports yang di Bali, dan kita selalu melihat kontribusi Planet Sports Bali Hoka itu tuh termasuk yang kayak top 5 sih biasanya gitu. Masuk top 5. Iya. Jadi kalau ada ini berarti akan lebih banyak mendorong. Ya betul, saya kira sih expect kita bisa itu tadi sih bisa grow lebih lanjut lagi sih di market ini. Total produk berapa? Aduh, kalau total sih banyak banget ya, karena kita juga tiap tahun tuh biasanya pasti ada rilis franchise baru yang sebelumnya tuh nggak pernah ada gitu. Kayak tadi aku bilang untuk core franchise kita seperti Clifton dan Bondi itu sekarang kita udah masuk iterasi ke-8 ke-9.
Tapi di luar itu ada banyak banget sih, kayak ada Arahi, ada Skyflow, dan itu baru road product kita juga. Dan kita juga punya trail product dan lifestyle untuk footwear. Dan itu tuh masing-masing tuh bisa ada kayak banyak banget sih. Jujur aku juga sulit untuk ngingetin semuanya gitu kan. Dan kita juga ada apparel dan aksesoris juga. Apa kelebihan produk Hoka ini dibandingkan yang lain dan kenapa masyarakat harus milih ini? Oke, kalau Hoka itu kita punya satu hal yang namanya Heart of Hoka. Jadi itu yang kita anggap sebagai filosofi dari brand Hoka sendiri. Nah, Heart of Hoka itu tuh apa sih? Jadi ada 3 elemen. Yang pertama mungkin yang paling dikenal sama banyak pecinta Hoka itu adalah maximalist cushion. Jadi kalau orang ngebayangin Hoka tuh pasti kebayang sepatunya chunky, besar, nyaman. Itu karena yang paling pertama tuh yang kita highlight tuh memang maximalist cushion itu. Yang kedua itu adalah Meta Rocker, karena kita tuh inspirasinya atau pertama kali didirikan itu kan sebagai brand trail running ya. Dulu tuh ceritanya menarik banget. Jadi founder Hoka itu pengen mecahin rekor, mereka lari turun dari Gunung Alps di Prancis gitu. Dan makanya mereka untuk bisa semakin lebih cepat, mereka menciptakan atau mereka desain this Meta Rocker, di mana itu membuat kalau bentuk Hoka tuh kayak boot gitu jadinya kan. Jadi secara sepatu tuh pergerakan orang terpacu terus untuk lari lah gitu. Nah itu yang kedua. Sementara yang ketiga itu adalah active foot frame, karena kita sadar sepatu kita maximalist cushion dan punya Meta Rocker yang cukup ekstrim ya. Jadi kita juga berusaha menjaga stabilitas dengan active foot frame itu sih gitu. Itu sih yang baik lagi semua brand pasti punya ya, dan bagus juga gitu kan secara kelebihan. Tapi yang kita highlight atau kita banggakan ketika